Good morning, everyone. Today we will discuss about lipid metabolism. Lipid metabolism refers to the systemic chemical processes of synthesizing or anabolism and breaking down or catabolism lipids. Its role is paramount in biogenetic. Fats, particular fatty acids, act as the body's primary energy reservoir. Thermodynamically, lipids are highly reduced molecules, allow them to yield significantly more ATP per gram than karbohidrat or proteins. Metabolisme lipida merujuk pada proses kimiawi sistemik dari sintesis atau anabolisme dan perombakan atau katabolisme lipid. Perannya sangat krusial dalam bioenergetika. Lemak, khususnya asam lemak, bertindak sebagai cadangan energi utama tubuh. Secara termodinamika, lipid adalah molekul yang sangat tereduksi, memungkinkan mereka menghasilkan jumlah ATP yang jauh lebih tinggi per gram dibandingkan karbohidrat atau protein. Next is fatty acid degradation or beta oxidation. Beta oxidation is the definitive pathway for extracting energy from fatty acids. Location is mitochondrial matrix. Mechanism is it involves the sequential removal of two carbon units in the form of acetyl coenzyme A. Its cycle also generates high energy electron carriers. FADH2 and NADH, which feeds directly into the electron transport chain. Beta oksidasi adalah jalur definitif untuk mengekstraksi energi dari asam lemak. Lokasinya itu terjadi di matriks mitokondria dengan mekanisme adalah melibatkan pelepasan unit 2 karbon secara bertahap dalam bentuk asetil koenzim A. Setiap siklus juga menghasilkan pembawa elektron berenergi tinggi yakni FADH2 dan NADH yang menyuplai langsung rantai transport elektron. Penting untuk dicatat bahwa beta oksidasi bukan sekedar memotong rantai karbon. Proses ini adalah serangkaian reaksi redoks yang memindahkan elektron dari lemak ke pembawa elektron. Tanpa oksigen sebagai penerima elektron terakhir di mitokondria, proses ini akan berhenti total. Next is analysis of beta oxidation dysfunction. Yakni analisis gangguan pada siklus beta oksidasi. Impaired fatty acid oxidation creates a metabolic bottleneck. When lipids entering the cell cannot be oxidized for energy, they are reactivated into triacylglycerol. This leads to ectopic fat deposition, manifesting as obesity in adipose tissue or steatosis or fatty liver in hepatic tissue, where excess lipids disrupt normal cellular function. Gangguan oksidasi asam lemak menciptakan hambatan metabolisme. Ketika lipid yang masuk ke sel tidak dapat dioksidasi menjadi energi, mereka diesterifikasi kembali menjadi triacylglycerol. Hal ini menyebabkan deposisi lemak ektopik yang bermanifestasi sebagai obesitas pada jaringan adiposa atau steatosis pada jaringan hati, di mana kelebihan lipid mengganggu fungsi seluler normal. Secara kritis pada pasien kita, penumpukan lemak bukan hanya soal asupan berlebih, tetapi kegagalan mesin pembakar, ibarat tangki bensin yang penuh namun mesin tidak bisa menyalakannya. Lemak akhirnya menguap dan merusak organ hati. Next is fatty acid synthesis or lipogenesis. Location occurs in the cytosol. Substrates requires acetyl coenzyme A settled from mitochondria and NADPH as a reducing power. Coenzyme A's acetyl coenzyme carboxylase serves as the rate-limiting step, while the fatty acid synthase complex acts as the assembly line for the carbon chain.
Untuk sintesis asam lemak terjadi di dalam sitosol, dengan substrat itu adalah membutuhkan asetil koenzim A yang ditransport dari mitokondria dan NADPH sebagai daya produksi. Enzim kuncinya yakni asetil-CoA karboksilase bertindak sebagai tahap penentu kecepatan, sedangkan kompleks asam lemak sintase bertindak sebagai jalur perakitan rantai karbon. Perlu kita pahami bahwa sintesis terjadi di sitosol untuk memisahkannya secara spasial dari degradasi di mitokondria. Ini mencegah terjadinya siklus sia-sia di mana tubuh mensintesis dan merombak lemak di saat yang bersamaan. Next is degradation versus synthesis difference. Aspect is location. Beta oxidation is in mitochondrial matrix, while lipogenesis in cytosol. Carrier beta oxidation is coenzyme A, while lipogenesis acyl carrier protein. Redox cofactor beta oxidation is NAD+ and FAD, while lipogenesis is NADPH. Energy impact: beta oxidation is generate ATP, lipogenesis is consume ATP. Secara mendalam, perbedaan kofaktor yakni NADH+ versus NADPH menunjukkan arah aliran energi. Oksidasi bertujuan untuk oksidasi energi, sedangkan sintesis menggunakan tenaga produksi untuk membangun struktur karbon yang kompleks. Next is ATP calculation. Untuk contohnya adalah asam palmitat yakni C16. The complete oxidation of 1 mole of palmitic acid yields 8 acetyl coenzyme via 2 cycles give 80 ATP. 7 FADH2 give 14 ATP. 7 NADH give 21 ATP. Di penjumlahan atau jika kita hitung ATP secara keseluruhan untuk oksidasi dari 1 mol asam palmitat yang memiliki C16 menghasilkan 8 asetil koenzim A dari 7 siklus beta oksidasi, sehingga jika kita kalikan 10 menghasilkan 80 ATP. Yang mana asetil koenzim A ini akan masuk ke siklus Krebs. Kemudian 7 FADH2 ini kita kalikan 2 ATP, di mana 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, sehingga kita kalikan mendapatkan 14 ATP. Kemudian jika 1 NADH ini akan menghasilkan 3 ATP, jika kita kalikan akan mendapatkan 21 ATP, dengan total kotor adalah 115 ATP. Jika kemudian hasil bersih adalah 106 setelah dikurangi 2 ATP untuk biaya aktivasi awal. Angka ini sangat besar jika kita bandingkan dengan glukosa yang hanya menghasilkan sekitar 34-36 ATP. Ini menjelaskan mengapa mamalia dapat bertahan hidup lama tanpa makan hanya dengan mengandalkan cadangan lemak. Next is triacylglycerol and cholesterol metabolism. First is triacylglycerol metabolism. Synthesis formed through esterification of glycerol 3-phosphate with 3 acyl-CoA molecules. Lipolysis, breakdown of triacylglycerol into glycerol and free fatty acid by lipase enzyme when the body needs energy. Role is function as the main form of long-term energy stored in fat tissue. Nah, jadi untuk metabolisme triacylglycerol ini dibentuk melalui esterifikasi gliserol 3-fosfat dengan 3 molekul asil CoA.
Kemudian ada lipolisis, yakni pemecahan triasiglycerol menjadi gliserol dan asam lemak bebas oleh enzim lipase saat tubuh membutuhkan energi, di mana berfungsi sebagai bentuk utama penyimpanan energi jangka panjang di jaringan lemak. Next is cholesterol metabolism. Cholesterol is synthesized primarily in the liver via the mevalonate pathway. It is not an energy source but a vital structural component. It regulates membrane fluidity and serves as the precursor for steroid hormones, bile salt for fat emulsification, and vitamin D. Kolesterol disintesis terutama di hati melalui jalur mevalonat. Ia bukan sumber energi, melainkan komponen struktural yang vital. Ia mengatur fluiditas membran dan berfungsi sebagai prekursor hormon steroid, garam empedu untuk emulsi lemak, dan vitamin D. Next is hormonal regulation atau regulasi hormonal. Insulin, high in the feed state, is active ACC, promoting fatty acid synthesis and inhibiting lipolysis. It signals storage. Glucagon, high in the fasting state, it inhibits ACC and activates lipases, signaling energy mobilization. Insulin tinggi saat kondisi kenyang, ia mengaktifkan ACC, mendorong sintesis asam lemak, dan menghambat lipolisis. Ia memberi sinyal simpan. Glukagon tinggi saat kondisi lapar, ia menghambat ACC dan mengaktifkan lipase, memberi sinyal mobilisasi energi. Next is metabolic integration case analysis. In our patient, we observe a systemic metabolic collapse. The failure of beta oxidation leads to a surplus of interstitial fatty acids, which the liver converts into TAGs. These are packaged into VLDLs, resulting in elevated blood LED. The chronic fatigue is a direct consequence of the cellular energy gap, the inability to generate sufficient ATP despite vascular research. Pada pasien kita mengalami keruntuhan metabolisme sistemik. Kegagalan beta oksidasi menyebabkan surplus asam lemak intraseluler yang oleh hati diubah menjadi TAG. Lemak ini dikemas menjadi VLDL, menghasilkan peningkatan LDL darah. Kelelahan kronis adalah konsekuensi langsung dari celah energi seluler, ketidakmampuan untuk menghasilkan ATP yang cukup meskipun cadangan bahan bakar sangat besar. Secara kritis, pengobatan pasien ini tidak cukup hanya dengan diet, tetapi harus menargetkan pemulihan fungsi mitokondria dan sensitivitas hormon agar rantai oksidasi lemak dapat berjalan normal.